Pikir saya saya coba pinjaman karena kan banyak teman-teman yang minjem begitu juga kan aman-aman aja gitu kan, Miss. Nah, setelah saya coba-coba mengajukan, Miss, kebetulan saya kan link ini juga teman saya yang ngasih juga. Nah, di situ saya coba-coba. Nah, di situ kan suruh ngisi data lengkap, Miss. Data lengkap udah saya isi semuanya. Itu udah saya isi semuanya. Data lengkapnya ya kayak KTP gitu lah, Miss. Alamat rumah majikan juga, nomor telepon majikan juga, semuanya udah lengkap, semuanya saya isi. Nah, di situ dia juga telepon ke saya. Dan di situ juga kan selain jadi TKW ada pekerjaan apa lagi lah bla 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 gitu, intinya gitu. Nah, di situ pinjaman saya itu disetujui, Miss. Disetujui waktu itu. Disetujui waktu itu. Nah, dia menyarankan, ini kan di Telegram, Miss. Di Telegram. Nah, di situ saya disarankan suruh masuk grup. Karena apa? Karena kan nggak bisa, maksudnya menghubungin satu-satu supaya ada infonya di grup gitu, Miss. Nah, di situ memang ada yang mengajukan tuh kayak ada 6 orang, Miss. Cuman yang ditolak itu 1. Nah, yang 5 itu semua keterima gitu pinjamannya, termasuk saya, Miss. Nah, memang yang saya di situ bikin percaya saya di situ, Miss. Di situ kan ada yang ditolak itu dia marah-marah, Miss, marah-marah bla 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 gitu. Saya nggak tahu kalau memang itu udah komplotannya, saya nggak tahu waktu itu. Dia marah-marah di situ. Kenapa sih teman-teman diterima ajuannya, kenapa saya tidak gitu kan? Nah, udah gitu orang itu dikeluarin lah dari grup itu. Nah udah berjalannya waktu, Miss. Nah, di situ berjalannya waktu, di situ katanya saya kan minjam 25 juta, Miss. Nah, terus ada uang asuransi, katanya uang asuransi itu 5% dari pinjaman gitu kan. Nah, di situ saya dimintain uang 1.250.000. Nah, di situ juga yang saya bikin percaya juga, di situ banyak yang komplain, masa sih ada pinjaman, ada uang transfer uang lagi lah gitu, Miss. Gitu kan. Nah, terus orang-orang pada transfer di situ. Ya berbeda-beda karena pinjamannya berbeda-beda gitu, uang asuransinya juga berbeda-beda. Nah, di situ saya transfer lah 1.250.000, Miss. Itu yang pertama, ya kan. Nah, udah transfer itu katanya kan kalau asuransi udah cair gitu kan. Nah, teman-teman pada cair di situ. Teman-teman pada cair karena apa? Karena memang pas waktu ngambil di ATM-nya itu pada di video pendek gitu loh, Miss. Di video pendek. Nah, di situ juga saya bikin percayanya di situ. Nah, saya juga ngecat juga orang-orang yang udah dapat ini, ngecat pribadi gitu, Miss. Dia juga bener, Mbak, ini amanah bla 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 gitu. Intinya di situ saya sadar itu berarti itu memang udah komplotan gitu loh, Miss. Nah, udah di situ kan saya nulis rekening di data itu sebenarnya sih, saya kalau nulis rekening itu memang paling hati-hati, Miss. Ya, karena saya kadang saya lihat lagi, saya ulang lagi, saya benar-benar lihat gitu rekening saya itu. Rekening anak saya itu, bukan anak saya. Nah, tapi ternyata saya buka lagi data saya itu kan di link itu, lah kok jadi salah, jadi 552 di situ, padahal 525 harusnya saya nulisnya. Nah, di situ saya juga nggak sadar kalau mungkin ini kesalahan saya gitu kan. Nah, di situ katanya nggak bisa cair, itu rekening valid gitu loh, Miss. Jadi nggak bisa masuk. Nah, supaya bisa cair ini, saya juga diharuskan transfer lagi itu, Miss, waktu itu. Nah, transfernya berapa? 2.500.000. Ya, saya pikir udahlah, itu kesalahan saya gitu kan, Miss. Ya kan, nggak apa-apa, penting cair gitu waktu itu. Saya belum sadar juga di situ. 2.500.000 saya transfer sudah. Nah, dengan berjalannya waktu katanya ada ini, Miss, ada pajak. Dimintain uang pajak. Nah, sebelum saya transfer, saya juga ngecat pribadi orang-orang yang memang udah ada cair uangnya. Saya ngecat pribadi. Iya, Mbak, saya juga dimintain pajak, kata dia bilang gitu. Dimintain pajak itu berapa? 3.500.000. Ya udah, karena saya udah ngecat pribadi orang-orang yang memang udah pada cair, ya udah saya transfer juga 3.500.000. Dengan berjalannya waktu itu masih belum bisa cair, saya tetap dimintain katanya PPH. Itu PPH itu pajak penghasilan apa gimana, saya juga kurang paham. 4.400.000 lah, sedangkan saya kan nggak ada uang, otomatis saya minjem kan, Miss. Minjem sama teman-teman, otomatis namanya minjem kan nggak langsung nyampe, nggak langsung dapet gitu.
Nah itu saya terlambat Miss, terlambat katanya ini memang ada waktunya, ada jangka waktunya gitu. Terlalu lama saya dapat uang itu. Yang 4.400.000 itu, nah saya masih disarankan untuk pencairannya ini yang terakhir 2.500.000. Nah di situ saya belum transfer sampai saat ini. Nah saya kan bilang ke mereka katanya udah kalau memang ini saya nggak sanggup karena saya nggak ada uang sama sekali. Justru saya pinjem ini ya memang saya butuh, bukan saya malah nyari pinjaman kemana-mana untuk transfer ke sini gitu kan. Nah kata dia kalau ibu membatalkan tetap ibu harus bayar bulanannya katanya. Nah bulan-bulan gimana sedangkan saya juga gak menerima uang pinjaman saya gitu kan. Begitu Miss ceritanya Miss. Terus? Ya begitu ceritanya. Terus telepon Miss Yuni mau ngapain sayang? Minta solusinya ini saya harus gimana gitu Miss. Misal gini Miss, saya membatalkan nih ya, saya blokir nih misal nih Miss ya, saya blokir lah nomor dia semuanya gitu kan. Tapi data-data lengkap saya apa nggak berbahaya Miss di situ Miss? Sedangkan ada alamat majikan juga, nomor majikan juga, alamat Indonesia juga gitu Miss. Oke. Pertama posisimu ada di mana? Saya di Taiwan Miss. Pertanyaan saya Mbak. Iya. Kamu telepon Miss Yuni sudah siap dimarahin belum? Siap Miss. Sudah Saya siap? salah memang. Sudah siap dimarahin intinya ya. Karena saya tidak ingin sampean ntar wah telepon Juni kok malah dimarahin apa. Pertama. Enggak Miss. Pertama. Saya kan sering lihat-lihat video Miss Yuni gitu. Udah tadi pagi juga saya disarankan anak saya coba telepon Miss Yuni, mama coba minta solusinya gitu. Makanya saya telepon. Oke, jangan nangis dulu. Oke. 25 juta kamu pinjam. Terus Betul. kamu kirim uangnya ke mereka sebesar total 11 juta berapa gitu Miss? 11 juta. Lebih ya 11 juta lah gitu. Oke. Samen kan sering lihat konten saya dan konten ini bukan yang pertama tentang pinjol. Meminta data kalian. Ini bukan yang pertama kali dari Taiwan ya. Kemarin ada beberapa orang yang seperti itu juga. Mereka pinjam uang 100 juta, ternyata mereka malah kehilangan uang 50 juta. Suaminya yang dari Indonesia tuh kirim ke Hong Kong, sampai dia menipu kemana-mana karena dia sendiri tertipu. Kamu masih untung 11 juta. Kamu khawatir tentang datamu. Berapa kali Miss Yuni buat video mengatakan bahwa datamu jangan dikasihkan siapa-siapa. Bener gak Miss Yuni ngomong kayak gitu? Betul, benar. Terus kenapa kamu memberikan? Nah ini masalahnya. Satu, wong ngutang kok malah memberikan uang. Mbak, kita itu nggak paham tentang PPN, pajak, asuransi. Nggak usah ikut-ikut. Paham maksud Miss Yuni? Orang-orang pinter itu menggunakan istilah-istilah yang kita tidak pahami. PPN, ya nggak ngerti. PPN itu apa? Bener nggak? PPH. PPN, PPH, PPK, tahu teman? Paham? Sama Saya nggak tahu itu. Nggak tahu. Kan nggak tahu ngapain kamu mencari pinjaman. Dan tentang data itu bisa dieksploitasi, bisa dijual, bisa diambil orang-orang yang tidak diinginkan. Kan pingin duit, ya kerja. Lah sudah kerja, kenapa harus pinjol? Bener gak? Betul Miss. Nah ini sudah terjadi. Saya nggak mau marah-marah karena anakmu yang di Indonesia aja nyuruh kamu telepon Miss Yuni. Udah, Miss Yuni nggak pingin marah. Cuman sekali lagi saya ngomong, sudah diblok semua. Kalau mereka mau ngancam, biarkan saja. Mereka cuman bisanya ngancam. Ntar kamu dijemput lah ini, nggak ada Mbak, nggak ada. Jadi nggak usah takut. Mereka akan terus mengancam kamu. Lah inilah mereka yang ada dalam grup itu adalah mereka sendiri Mbak. Betul, mereka itu ada satu. Masa nggak lihat videonya Miss Yuni di satu ruangan banyak orang. Ada yang jadi manajer, ada yang jadi kopral, ada yang jadi supervisor, ada yang jadi staff, ada yang bagian videoin. Bener nggak? Iya betul Miss.
Karena itulah saya selalu bilang, kenapa harus gaya elit ekonomi sulit? Kenapa harus utang 25 juta sementara kamu bekerja? Bener nggak? Betul, Miss. Nah sekarang kamu nggak perlu takut, ya udah mau gimana lagi? Datamu udah disebarkan, mereka nggak ada di Taiwan kok. Mereka mungkin cuma neror-neror aja. Ini yang paling mengerikan adalah salah satu anak yang pinjol itu dikirimin kayak fotonya diedit seolah-olah sudah mati itu loh mbak, dikirimkan ke rumah majikan. Mereka itu terorganisir sayang, ngerti nggak? Iya, ngerti. Jadi jangan sesekali kita menginginkan sesuatu yang bukan milik kita. Ya udah kita kerja aja, nyantai aja. Jadi mereka itu sangat jahat sekali loh. Mereka akan kirim surat ke majikanmu itu berbentuk darah kah, atau foto kematian kah, atau apapun itu, berupa pocong-pocongan, bukan pocong-pocongan, apa sih, kayak ilmu-ilmu nggak jelas itu loh. Mereka kirim loh mbak, untuk menakut-nakuti kita, jimat-jimat itu semuanya kan belgendes tai kucing itu. Ngerti nggak? Iya, ngerti. Miss Yuni tuh sudah ngajarin kalian yang paling data kalian. Data dimajikan jangan diberikan ke siapapun, bener nggak? Betul, benar sekali ya. Ya udah kayak gitu, diblok semuanya. Diblok semua Miss ya. Iya. Jadi Semua teman-teman yang ada di grup itu adalah mereka juga, Mbak. Mereka juga diblokin aja semua ya Miss ya. Semuanya diblok. Kalau bisa nomornya untuk sementara dimatikan dulu. Yang diaktifkan dulu Miss ya. Betul. Jadi kasih tahu keluargamu saja. Sudah. Janganlah kalian itu. Miss Yuni di sini sendirian memerangi kalian. Saya nggak percaya dengan omongan Miss Yuni. Percayalah, Miss Yuni tidak akan menyengsarakan kalian. Miss Yuni selalu bilang jangan kasih data ke orang, bener nggak sih? Kilap Miss, saya bener banget sebenarnya Miss Yuni ngomong. Kilap lagi. Lah tiap hari kilap, ya hilang semua uang kalian, Rek. Bener nggak? Ayolah, jangan ngomong kilap lah. Ya? Baik Miss. Miss Yuni di sini memerangi Mbak Kunti, Gendruwo, Demit. Suster ngesot lah, kalian ngesot sendiri ya apa sih? Ya jangan diulangi ya sayang ya. Baik Miss. Jadi intinya itu yang nomornya majikan itu nggak masalah ya Miss ya. Ini nanti ngubungin majikan nggak Miss kayaknya Miss. Kalaupun mereka ngubungin majikan kan nggak ada hubungannya sama kamu, bilang aja nggak tahu. Kalau dia yang ngasihkan mungkin data saya dicuri oleh orang gitu aja loh. Iya Miss, oke siap Miss. Udah ya. Jadi terima kasih banyak impor ininya Miss ya, bantuannya Miss ya. Jangan kilaf lagi ya sayang ya, jangan kilaf lagi. Bismillah enggak lagi Miss. Ya Tuhan. Terima kasih banyak Miss ya. Assalamualaikum. Bantuan ini. Teman-teman ini saya sangat sedih sekali ya. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi sama kalian gitu loh. Tiap hari buat konten, jangan kasihkan datamu buat orang lain. Dimanapun kalian berada, baik di Singapura, Taiwan ataupun Hong Kong. Halo. Recording stopped. Halo Miss Yuni. Kenapa Mbak? Recording in progress. Miss, saya mau nanya Miss, saya mau kerja ke